Tidak ada. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mengabsen dulu sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita. Andi Atira Ayu. Aina hiya? Pindah. Aila Sura. Alia Zafira. Anananda Rabial Asara. Oke. Jadi insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada materi lanjutan kita dari pertemuan yang lalu, yang sebelumnya telah kita bahas terkait dengan asal-usul penciptaan manusia. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema hakikat penciptaan manusia, tepatnya dengan topik fase penciptaan manusia. Fase penciptaan manusia. Apa yang akan kita dapatkan atau peroleh dari materi tentang fase penciptaan manusia ini berdasarkan Al-Quran dan hadis, atau berdasarkan perspektif Al-Quran dan hadis, yaitu melalui materi ini kita berharap, atau saya secara pribadi berharap, anak-anakku sekalian bisa mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta melalui kevalidan informasi dalam Al-Quran dan hadis yang terkait dengan ilmu sains dan teknologi. Jadi ternyata ada banyak ayat-ayat dalam Al-Quran atau ada banyak informasi dalam hadis yang kalau kita kaji satu persatu, maka ternyata informasi-informasi itu banyak diantaranya yang sudah terbukti sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi. Kenapa kita penting membahas ayat ini atau membahas topik ini? Karena pada Quran surah Az-Zariyat ayat 21 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan? Apakah kalian tidak memperhatikan? Dari ayat ini atau ayat yang sejalan dengan ayat-ayat seperti ini, itu sebetulnya menjadi motivasi atau bisa dibilang menjadi tantangan bagi kita supaya banyak mengkaji hal-hal yang terkait dengan diri kita sendiri, terkait dengan manusia. Oke. Jawab sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan materi ini. Pertama, ini yang pertama. Tahukah kalian fase awal yang menjadi asal penciptaan bayi? Jadi yang menjadi fase atau tahapan awal dari penciptaan seorang bayi itu apa?
Saripati apa? Saripati tanah. Atau bahasa lainnya air mani. Oke. Tahukah kalian masa atau waktu yang dibutuhkan bayi dalam kandungan seorang ibu? 9 bulan. Rata-rata 9 bulan. Rata-rata. Lalu yang ketiga, tahukah kalian pada umur berapa janin dalam kandungan mulai bernyawa? 4 apa? 4 bulan. Tapi sebelum melanjutkan materi kita itu, saya ingin kalian memperhatikan video yang akan saya putarkan. Gambaran terkait dengan fase atau tahapan penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Coba siapa yang bisa baca ayatnya itu? Silakan. Di sini Allah mengatakan thummah, tidak mengatakan fah. Artinya dari proses min sulalatin min tin, lalu kemudian masuk ke fi qararin makin, itu ada proses. Jadi tidak langsung simsalabim, abrakadabra langsung masuk, enggak, ada proses. Oke, lanjut. Jadi proses pertama adalah dari saripati tanah. Proses kedua adalah saripati tanah atau air mani itu dimasukkan ke dalam tempat yang kokoh atau yang disebut dengan rahim. Rahimnya perempuan itu betul-betul kuat. Meskipun perempuan itu naik motor, naik mobil, goyang sana, goyang sini, naik turun tangga, bayi dalam perut tetap aman. Fase ketiga, tsumma khalaqna nutfah alaqah. Kemudian lalu kemudian nutfah itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Fase keberapa ini? Terus dari sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Kami jadikan segumpal daging. Berapa fase ini? 4. Terus segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Terus kami bungkus dengan daging. Berapa Mi? 6. Terus makhluk berbentuk lain, makhluk yang sempurna fisiknya. Jadi berdasarkan Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14, fase penciptaan manusia itu ada berapa? 7. Ada 7 fase. Ini dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menginformasikan bahwa manusia itu diciptakan juga melalui beberapa fase. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u khalquhu, apa artinya? Dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi, dalam perut, dalam rahim ibunya, dalam perut ibunya, arba'ina yauman, selama
nutfatan berupa nutfah, thumma yakunu alaqatan mithla dzalik, lalu kemudian menjadi segumpal darah atau sesuatu yang melekat. Selama itu pula maksudnya berapa hari? 40 hari juga. Lalu kemudian thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, lalu kemudian menjadi segumpal daging atau mudghah. Thumma yursalul malak, Allah utus malaikat. Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh. Jadi umur 4 bulan sudah mulai bernyawa. Bagaimana dengan ibu yang melahirkan tetapi belum cukup umurnya 9 bulan? Belum cukup 9 bulan tapi sudah lahir. Atau bahkan ada yang lebih. Di kitab-kitab fikih itu ada yang dikatakan ada yang mengandung sampai 4 tahun. Ada yang mengandung sampai 5 tahun. Bahkan ada yang mengandung sampai 7 tahun. Di kitab-kitab fikih itu dikatakan seperti itu. Ya, itu berdasarkan pengalaman dari masing-masing ulama atau pengetahuan dari masing-masing ulama. Nah, itu. Yang paling umum itu 4 tahun. Ada seorang ulama itu namanya Ibnul Majishun. Ibnul Majishun namanya. Beliau punya 3 anak. Masing-masing anak dikandung oleh istrinya itu 4 tahun. Jadi 3 anak 12 tahun. Butuh 12 tahun untuk melahirkan 3 anaknya. Itu wallahu alam apa yang mempengaruhi. Itulah kira-kira informasi dari Al-Quran dan hadis terkait dengan penciptaan manusia. Untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan. Ya, karena waktunya sudah habis, maka ini kita jadikan sebagai PR. Kita jadikan sebagai PR. Dan yang terakhir, ini kesimpulannya. Jadi melalui materi ini, begitu kuasanya Allah menciptakan yang namanya manusia. Jadi manusia secantik kalian, seganteng saya, itu asalnya adalah dari saripati tanah. Belum lagi dilihat dari segi hitung-hitungan waktunya. Kok bisa-bisanya pas? Bisa-bisanya pas. Yang tadi itu menurut mayoritas ahli kesehatan rata-rata 9 bulan 10 hari yang dibutuhkan waktunya. Ternyata kalau dihitung berdasarkan informasi dari Al-Quran dan hadis, ternyata pas. Informasi tentang informasi manusia secara detail dalam. Ya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul autentik, betul-betul asli. Hadis itu betul-betul asli. Berarti Al-Qurannya asli dari Allah. Informasi yang diberikan oleh Nabi itu betul-betul benar, tidak ada salahnya sedikit pun. Lalu kemudian yang ketiga, ya, jadi apa yang kita lakukan ini sebetulnya bagian daripada ketaatan kita terhadap perintah Allah dalam Al-Quran. Allah dalam banyak ayat itu menyuruh kita untuk memperhatikan alam semesta, termasuk memperhatikan diri kita sendiri, memperhatikan kejadian kita. Jadi apa yang kita lakukan ini sekali lagi merupakan bagian daripada melaksanakan perintah Allah. Saya kira cukup sekian, dan marilah kita bersama-sama menutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.